Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak yang soleh dan soleha? Bertemu lagi dengan Bapak Fauzan pada pembelajaran PAI. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pelajaran selanjutnya adalah bersuci. Ajaran Islam tentang kesucian mencakup suci badan, suci pakaian, dan suci tempat. Sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menjaga kesucian dari kotoran, baik berupa najis maupun hadas. Kesucian merupakan hal penting yang harus diperhatikan sebagai bentuk sebab kesucian merupakan syarat untuk beribadah. Oleh karena itu, jagalah dirimu agar selalu berada dalam kesucian. Biasakanlah dirimu dalam keadaan berwuduk di mana saja meskipun dalam keadaan tidak hendak melaksanakan sholat. Jika sering menjaga wuduk, insya Allah wajah kita akan tampak selalu berseri-seri karena kita selalu dalam keadaan suci. Pada pembelajaran kali ini akan Bapak sampaikan tentang mengenal arti bersih dan sehat, tentang berwuduk, tentang tayamum, dan mensucikan diri dari hadas besar. Arti bersih dan sehat. Bersih pangkal sehat adalah pepatah yang sering kita dengar. Anak-anak Bapak sering mendengarnya kan? Artinya, menjaga kebersihan menjadikan kita sehat. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita semua. Kita harus menjaga kebersihan badan, pakaian, dan lingkungan di sekitar kita, termasuk di dalamnya menjaga tempat beribadah. Badan yang bersih menjadi sehat. Mandi 2 kali sehari, beruduk setiap akan sholat, dan beristinja setiap buang air merupakan contoh-contoh perilaku menjaga kebersihan badan. Badan yang bersih akan terhindar dari kuman dan penyakit. Orang yang bersih badannya akan terjaga kesehatannya. Pakaian yang bersih akan menjadikan kita terlindung dari kotoran. Pakaian berfungsi melindungi tubuh kita dari panas, keringat, debu, polusi, dan sebagainya. Pakaian yang kita gunakan harus bersih. Pakaian yang habis dipakai harus dicuci agar tidak menjadi sarang kuman. Pakaian yang kotor akan membuat orang yang memakainya terkena penyakit. Lingkungan sekitar kita juga harus bersih agar masyarakat menjadi sehat. Kamarmu, rumahmu, tempat sholatmu, halamanmu, dan jalan semua harus bersih. Ajaklah teman-temanmu kerja bakti setiap minggu. Buanglah sampah pada tempatnya agar tidak menjadi tempat berkembang biak penyakit. Lingkungan yang bersih terlihat asri, nyaman, dan menyehatkan. Kedua, aku senang berwuduk. Hadas kecil adalah hadas yang menyebabkan batalnya wuduk seseorang. Contoh hadas kecil adalah buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Hadas adalah kotoran yang berasal dari dalam diri kita. Jika manusia berhadas kecil, cara menyucikannya dengan berwuduk. Masih ingatkah anak-anak Bapak cara berwuduk? Berwuduk menggunakan air yang suci dan menyucikan. Yang pertama, sebelum kita berwuduk, yang harus kita lakukan adalah berniat. Niatnya adalah nawaitul wudu'a lirafil hadatsil ashori fardon lillahi ta'ala. Saya berniat berwuduk untuk menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah Ta'ala. Boleh dibaca lantang ataupun di dalam hati. Yang kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh kedua tangan sampai kiku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Semua urutan wuduk tersebut masing-masing dilakukan sebanyak 3 kali sesuai dengan cara wuduk Nabi Muhammad. Setelah berwuduk, jangan lupa berdoa
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli tobat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku orang-orang yang menyucikan diri, dan jadikanlah aku hambamu yang soleh. Jadi itulah doa setelah berwudu. Yang ketiga, ayo belajar tayamum. Tayamum adalah pengganti wuduk untuk menyucikan hadas kecil. Bagaimana cara bertayamum? Tayamum menggunakan debu yang suci, yaitu debu yang tidak bercampur kotoran, seperti debu di halaman rumah, debu yang menempel di dinding rumah, atau di tempat lain yang bersih. Tayamum berbeda dengan wuduk. Tidak semua anggota wuduk diusap ketika tayamum. Yang wajib diusap hanya wajah dan kedua tangan. Cara bertayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah dan niat tayamum. Yang kedua, tepukkanlah kedua telapak tangan ke atas debu. Lakukan secara perlahan-lahan. Kemudian, tiuplah kedua tangan yang berdebu itu, lalu usapkanlah ke seluruh wajah secara merata. Yang ketiga, tepukkanlah lagi kedua telapak tangan ke atas debu. Lalu, tiuplah kedua telapak tangan yang berdebu itu lagi. Kemudian, usapkanlah kedua tangan dan kiri usapkanlah ke tangan kanan dan kiri secara bergantian, mulai dari ujung jari hingga sampai siku. Yang keempat, menyucikan hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang mengharuskan mandi. Contoh hadas besar adalah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Jika seorang berhadas besar, dia harus mandi wajib. Cara mandinya tidak seperti mandi biasa. Ada beberapa ketentuan yang harus dilaksanakan agar mandinya sah. Mandi wajib harus menggunakan air yang suci dan menyucikan, misalnya air sumur, air sungai, atau air ledeng. Yang pertama, sebelum kita melakukan mandi wajib adalah membaca basmalah dan niat mandi besar. Niatnya adalah nawaitul husla lirafil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Aku niat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu, karena Allah Ta'ala. Yang kedua, menyiramkan air ke seluruh tubuh, dimulai dari ujung rambut sampai ke ujung kuku. Semua anggota badan harus tersiram air, termasuk lipatan-lipatan tubuh seperti leher, ketiak, lubang dubur, dan belakang lutut. Tidak boleh ada anggota tubuh yang tidak tersiram air. Yang ketiga, menggosok-gosok anggota tubuh. Fungsi menggosokkan agar air dapat meresap ke dalam tubuh, sehingga kotoran-kotoran yang menempel dapat hilang. Rambut pun harus digosok-gosok agar air menembus kulit kepala. Jangan lupa menggunakan sabun dan sampo agar kuman yang menempel di tubuh hilang. Di samping itu, tubuh pun menjadi wangi. Yang keempat, menyiramkan air sekali lagi ke seluruh tubuh secara merata. Kamu harus mengulanginya jika masih ada anggota tubuh yang belum tersiram air. Pastikan bahwa semua tubuhmu tersiram air. Yang kelima, berwuduk sesudah mandi agar sempurna kesuciannya. Berwuduk setelah kamu selesai mandi sehingga tubuhmu kembali suci. Billahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.